Kanal Inspirasi. Mendengar tadi kami sudah mewawancarai Lambok Siregar, manajer PT PLN UPK Flores yang sudah menyampaikan klarifikasinya terkait dengan sorotan terhadap PLT Eropa yang menjadi ancaman, dianggap menjadi ancaman, AMDAL dan juga perizinannya juga disoroti ya. Lambok Siregar tadi mengatakan bahwa pihaknya ini menegaskan PLT Eropa ND sebenarnya tidak diwajibkan memiliki AMDAL karena kapasitas 2x7 MW artinya di bawah 100 MW dan yang perlu memiliki AMDAL adalah jika kapasitasnya di atas 100 MW ya. Dan sementara untuk yang di bawah 100 MW ini hanya diwajibkan untuk menggunakan UKL UPL, upaya pengelola lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang sudah dilakukan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND dan juga ada pihak independen yang terus melakukan pengawasan ya rutin tiap 3 bulanan. Namun memang pendengar sebelum Pak Lambok menyampaikan klarifikasi ini beredar kabar bahwa ada masyarakat yang mengadu kepada DPR RI dalam hal ini anggota Komisi 4 DPR RI Ansi Lemah yang kemudian meminta pemerintah untuk meninjau ulang kembali AMDAL dan perizinan. Bagaimana informasi selengkapnya? Saat ini kami sudah tersambung dengan Ansi Lemah, anggota Komisi 4 DPR RI. Bang Ansi, selamat pagi. Selamat pagi Desi, selamat pagi para pendengar RRI. Salam sehat Bang Ansi. Salam sehat dan tetap semangat. Pak Lambok baru saja bersama kami tadi sudah menyampaikan klarifikasi. Sebenarnya PLT Eropa ini tidak perlu mempunyai AMDAL karena kapasitasnya 2x7 MW artinya di bawah 100 MW dan mereka hanya menggunakan UKL UPL yang sudah ada perizinannya ini dari Dinas Lingkungan Hidup serta ada sebuah lembaga independen yang terus melakukan pemantauan pengawasan terhadap PLT Eropa dan dampaknya bagi lingkungan. Sebenarnya apa yang disampaikan masyarakat kepada Bang Amsi pada saat itu? Ya, pekan lalu saya ke ND dan kemudian saya didatangi oleh sejumlah masyarakat yang menyampaikan terjadi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh PLT Eropa yang membuang limbah batu bara sebagai bahan bakarnya. Dan diceritakan ke saya bahwa pencemaran itu berdampak kepada ekosistem sekitarnya, berdampak kepada masyarakat, berdampak kepada tanaman, tumbuhan, dan lain sebagainya. Karena itu saya kemudian mulai mencari-cari informasi yang lebih lanjut dan pada saat kembali ke Jakarta ketika rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kebetulan adalah mitra kerja Komisi 4 kepada Menteri Ibu Siti Nurbaya dan jajarannya, saya menceritakan bahwa ada keluhan dari masyarakat yang menyatakan bahwa PLT Eropa itu membuang limbah batu bara ya dan itu menjadi sumber pencemaran buat lingkungan. Bahkan kemudian disebutkan pula bahwa jarak PLT Eropa itu dengan bibir pantai itu tidak terlalu jauh dan dengan demikian juga informasi yang disampaikan ke pihak saya pada saat itu disebutkan bahwa ada sejumlah pegawai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sempat mandi di laut situ, berenang di laut situ, kemudian mengalami gatal-gatal. Dan juga diceritakan pula bahwa ada semacam debu hitam begitu, pekat yang kemudian juga menyebar kemana-mana, bahkan sampai mengganggu tanaman jambu mente ya, dan juga ke rumah-rumah warga, seng-seng warga itu hitam karena diterbangkan ya abu ya, itu ya abu-abu dari itu bahan buangan dari atau limbah, dan limbah ini tergolong dalam limbah B3. Nah, jadi atas dasar itu kemudian saya mencari informasi lanjutan, bertanya kepada beberapa pihak yang adalah masyarakat ke lokasinya,
Tetapi saya kemudian bicara ke hadapan menteri, saya meminta perlu ada investigasi secara langsung, pemeriksaan secara langsung, begitu. Ya. Begitu kira-kira. Ya. Pada saat posisinya. itu Bang Hamsim sudah sempat langsung mengunjungi lokasi atau belum sempat? Belum. Ya. Saya belum sempat mengunjungi lokasi, tapi saya juga sempat ditunjukkan video-videonya oleh beberapa teman yang kemudian mereka juga belum men-share mungkin, tetapi menunjukkan kepada saya video itu. Ya. Jadi saya tidak menuduh atau memojokkan, tetapi saya mendesak pemerintah untuk melakukan pengawasan, melakukan pengawasan dengan cara turun ke lapangan, melakukan evaluasi, dan kemudian melihat. Karena ini ada keluhan dari masyarakat. Ya. Sebagai wakil rakyat yang mewakili NTT, apalagi komisi yang membidangi ini ya, masalah lingkungan hidup, kehutanan, juga kelautan dan perikanan, juga pertanian, pencemaran yang di Eropa ini kan mengganggu ekosistem di pantai, di laut, mengganggu juga tanaman, dan itu pertanian dan perkebunan, ya. Dan dengan demikian, ya sebagai anggota DPR saya harus bersuara. Kira-kira begitu. Ya, Bang Hamsi, kemudian dalam rapat tersebut bagaimana respon dari mitra kerja DPR RI Komisi 4 ini, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Menteri dan juga Dirjen Limbah PSBL 3 itu Ibu Vivin memberikan tanggapan yang positif, dan mereka mengatakan bahwa ya kami akan serius untuk melihat, akan turun ke lapangan begitu untuk melihat ini. Ya, baik. Selain dengan pihak kementerian, apakah sudah ada upaya dari Komisi 4 dalam hal ini Bang Hamsi Lema sendiri untuk kemudian mendiskusikan ini dengan pemerintah Kabupaten ND? Apakah nanti akan ada upaya itu? Belum ada sampai sekarang. Saya belum berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten ND, dan pemerintah Kabupaten ND juga belum mengontak saya sama sekali. Jadi ini adalah kesempatan perdana ketika saya bicara pagi ini di RRI terkait dengan masalah PLT Eropa ini. Ya, jadi tadi sempat dikatakan bahwa tidak butuh AMDAL. Ya, saya ingin katakan bahwa diskusi kita tidak perlu harus hanya menyasar pada wilayah-wilayah teknis administratif, ya, tetapi harus dilihat pada aspek substansinya. Nah, PLTU ini mencemari lingkungan atau tidak? Kalau ternyata mencemari lingkungan, ya ini kejahatan ekologis. Artinya apa? Artinya pengawasan pemerintah itu lemah. Karena pengawasan lemah, maka terjadi pencemaran lingkungan. Ya, memangnya masyarakat kurang kerjaan untuk kemudian mengadu-adukan bahwa terjadi pencemaran lingkungan, kan begitu. Kalau kehadiran satu korporasi, kehadiran satu lembaga di tengah masyarakat itu berdampak positif dan konstruktif, tentu cerita yang diberikan kepada kami adalah cerita-cerita yang positif. Tetapi kalau ada keluhan dari masyarakat, tentu ini ada problem, ada permasalahan. Nah, hari ini segala sesuatu itu sudah terbuka dan transparan. Tidak usah defensif, tidak usah berkilah, apalagi memanipulasi. Karena hanya akan hitungan menit kita bisa mendapatkan gambar-gambar eksklusif. Hanya hitungan menit kita bisa mencari tahu kebenaran dari lapangannya, begitu. Jadi karena itu bahasa saya ketika bicara di hadapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya mestinya ditangkap sebagai sebuah semangat positif, konstruktif untuk membenahi apa-apa yang masih kurang dalam penegakan aspek lingkungan hidup ini. Nah, saya ingin katakan bahwa ya sampah itu momok dan musuh yang sedang kita perangi sampai hari ini. Sampah biasa saja itu sudah membahayakan kehidupan manusia. Apalagi sampah yang tergolong limbah B3.
Nah, karena itu jangan main-main sama manusia, begitu. Baik, Bang Amsi, ini harapannya untuk pemerintah Kabupaten Ende ini kan kemarin diharapkan untuk meninjau kembali AMDAL dan juga dampak lingkungannya, begitu ya. Selain itu, ada apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ende untuk menanggapi keluhan dari masyarakat ini? Ya, kerja yang benar lah sebagai pemerintah itu, ya, mengawasi, melakukan peran fungsi yang benar, turun ke lapangan, ambil data yang benar, dan jangan manipulatif. Ya, artinya apa? Artinya kalau terjadi pencemaran, katakan terjadi pencemaran. Bertindaklah tegas, berikan reward and punishment, penghargaan dan juga hukuman berdasarkan hasil temuan di lapangan. Ya, pengawasan itu menjadi kata kunci. Pengawasan itu menjadi kata kunci. Ya, pencemaran lingkungan ini sesuatu yang membahayakan kita gitu. Nah, inilah orang katakan bahwa setiap pemerintah itu harus punya hirauan atau kepedulian dan menjalankan konsep yang namanya sustainable development. Pembangunan berkelanjutan, pembangunan ramah lingkungan, pembangunan yang berwawasan ekologis. Nah, ini harus menjadi ya visi dasar, menjadi komitmen dari pemerintah daerah kita. Mengapa? Karena hari ini pembangunan itu tidak hanya bertumpu dan berorientasi pada akumulasi profit dan kapital, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak keberlanjutannya, baik terhadap alam sekitarnya dan juga terhadap manusia. Ya, pembangunan itu harus bisa membangun harmoni dengan manusia dan harmoni dengan alam. Dan dengan demikian, kemudian kenapa pentingnya AMDAL itu, begitu. Ya, Bang Amsi, terakhir ini. Saya tidak ingin terjebak pada perdebatan yang sifatnya teknis administratif, begitu. Ya, terakhir Bang Amsi. Pada wilayah substansi, ya gimana? Ya, yang terakhir ini kan juga menjadi tanggung jawab dari Komisi 4 DPR RI yang membidang ini. Lalu sejauh mana nanti intervensi dalam pengawasan oleh Komisi 4 terhadap kasus ini? Oh iya, saya tetap akan bicara secara kritis. Saya akan bicara terus kencang dan saya akan mengirimkan orang-orang saya ke lapangan untuk mengambil foto, untuk mengambil gambar dan sebagainya. Tetapi ya jangan ada yang kemudian menghalang-halangi. Karena kami bekerja ini dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang, begitu. Dan tugas saya sebagai wakil rakyat, ya tugas saya sebagai wakil rakyat untuk menyikapi segala aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Baik. Nah, kira-kira seperti itu, dan saya berharap manajemen dari PLT Eropa ini bisa segera berbenah, ya, berbenah untuk mulai lebih hirau, lebih peduli, dan menetapkan standar yang tinggi terhadap lingkungan hidup ini. Baik. Ya, terima kasih Bang Amsi untuk tanggapannya pagi ini. Nanti kita akan update kembali bersama bagaimana perkembangan kasus PLT Eropa ini. Baik, jadi tolong dikawal terus. Media ini juga harus menjadi media yang juga berdiri untuk berjuang bagi penegakan lingkungan hidup. Baik, Bang Amsi, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Salam sehat, Bang Amsi. Baik, selamat pagi, salam sehat. Pro 1, Kanal Inspirasi.